Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filareti Yuma, jurusan Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2310101165. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia Syariah. Berikut adalah beberapa materi yang ingin saya paparkan untuk hari ini. Yang pertama, ada tauhid sebagai pondasi dalam MSDM Syariah. Yang kedua, ada benchmark dari MSDM Syariah adalah pada rekam jejak generasi terbaik umat Islam, yakni Rasulullah dan para sahabat kalangan tabi'in dan kalangan tabi'ut tabi'in. Lalu yang ketiga, ada perbedaan konsep manajemen konvensional dan MSDM Syariah. Yang keempat, ada rekrutmen dan seleksi syariah. Yang kelima, ada pelatihan dan pengembangan syariah. Yang keenam, ada kinerja, penilaian kinerja syariah. Dan yang ketujuh, ada manajemen penggajian syariah. Yang pertama, tauhid sebagai pondasi dalam manajemen SDM syariah. Tauhid sebagai pondasi dalam manajemen SDM syariah sangat penting karena prinsip ini menekankan keesaan dan ketaatan penuh pada Allah sebagai tujuan utama dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan manajemen. Dalam konteks SDM syariah, tauhid mempengaruhi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan nilai-nilai keislaman, di mana manusia sebagai khalifah atau pemegang amanah Allah wajib bertanggung jawab dan menjalankan peran mereka sesuai dengan syariat. Konsep tauhid ini menciptakan kesadaran akan tugas dan fungsi manusia yang melampaui kepentingan duniawi, melainkan untuk mencapai kesejahteraan bersama dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah contoh kasusnya, yaitu di sebuah bank syariah, penerapan tauhid sebagai pondasi terlihat ketika kebijakan perekrutan dan pengelolaan karyawan tidak hanya mempertimbangkan keahlian teknis dan kompetensi, tetapi juga moralitas dan integritas sesuai nilai Islam. Karyawan yang bekerja di lingkungan ini harus menampilkan sifat-sifat tetapi juga moralitas dan integritas sesuai nilai-nilai Islam. Karyawan yang bekerja di lingkungan ini harus menampilkan sifat-sifat seperti jujur, asidik, amanah, terpercaya, komunikatif, tablik, dan cerdas, fatonah. Misalnya, seorang manajemen SDM di Bank Syariah menolak melanjutkan proses perekrutan jika calon karyawan memiliki catatan yang meragukan integritasnya meskipun secara keterampilan teknis ia sangat kompeten. Lalu materi selanjutnya yaitu benchmark dari MSDM Syariah adalah pada rekam jejak generasi terbaik umat Islam yakni Rasulullah dan para sahabat kalangan tabi'in dan kalangan tabi'ut tabi'in, yaitu nilai keadilan dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi setelahnya menekankan pentingnya keadilan dan amanah dalam mengelola hubungan manusia, termasuk dalam pekerjaan. Dalam MSDM Syariah, ini mencerminkan melalui rekrutmen yang objektif dan adil, tanpa diskriminasi atau nepotisme yang merugikan. Lalu, pendidikan dan pelatihan berbasis nilai-nilai Islam. Sebagai Rasulullah SAW, didik para sahabat dengan integritas dan etika Islam. MSDM Syariah juga memberikan pelatihan yang mengutamakan pengembangan karakter Islam, di samping keterampilan teknis. Lalu ada penilaian kinerja berbasis akhlak dan keterampilan. Evaluasi di lingkungan kerja syariah bukan hanya menilai kinerja produktivitas, tetapi juga akhlak dan kompeten karyawan pada nilai-nilai Islam, seperti kejujuran dan tanggung jawab, sebagaimana dicontohkan oleh generasi salaf. Lalu selanjutnya, kesejahteraan dan penghargaan. Mengacu pada perhatian Rasulullah terhadap kesejahteraan umat, MSDM Syariah menekankan pentingnya memberikan gaji yang adil, penghargaan, serta keseimbangan kerja dan kehidupan.
Contoh kasusnya, sebuah perusahaan kecil menjalankan bisnis pakaian muslim mengadopsi pendekatan MSDM syariah. Dalam proses rekrutmen, mereka mencari karyawan yang memiliki etos kerja tinggi, himmat ala amal, keahlian ahliya, dan sifat amanah. Setelah rekrutmen, perusahaan memberikan pelatihan yang menggabungkan keterampilan teknis dengan nilai-nilai Islam, sehingga karyawan tidak hanya berkembang secara profesional, tetapi juga spiritual. Penggajian ditentukan sesuai keahlian dan tanggung jawab karyawan, serta transparan memastikan kesejahteraan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Berikutnya adalah perbedaan konsep manajemen konvensional SDM dan konsep MSDM atau manajemen sumber daya manusia syariah. Kalau misalnya manajemen konvensional, itu berorientasi pada efisiensi dan keuntungan dengan pendekatan pragmatis yang fokus pada hasil bisnis serta produktivitas. Proses rekrutmen dan penilaian kinerja dalam manajemen konvensional menitik beratkan pada keterampilan teknis dan capaian individu. Contoh kasusnya, di sebuah perusahaan retail, manajemen menerapkan standar rekrutmen yang berfokus pada produktivitas, seperti karyawan dipilih berdasarkan keahlian teknis dan pengalaman yang relevan. Dengan target kerja yang tinggi, penilaian kinerja hanya berpusat pada hasil produktivitas dan target penjualan yang dicapai, dengan sedikit perhatian pada kesejahteraan atau pengembangan etika kerja. Sedangkan konsep MSDM syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspeknya, menekankan keadilan, amanah, moralitas yang sesuai dengan tuntunan syariah. Di sini pengelolaan SDM bertujuan untuk tidak hanya mencapai efisiensi bisnis, tetapi juga menggapai keberkahan serta ridho Allah. Proses rekrutmen misalnya tidak hanya melihat pada keahlian kandidat, tetapi juga nilai-nilai keislaman seperti kejujuran dan amanah. Sistem penilaian kinerja di MSDM syariah juga mencakup penilaian karakter, seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas keislaman karyawan. Contoh kasusnya, di sebuah perusahaan manufaktur produk halal, rekrutmen tidak hanya mempertimbangkan keahlian teknis, tetapi juga integritas moral dan etika Islami kandidat. Setiap proses produksi dan penilaian kinerja karyawan memperhatikan prinsip halal dan thayyib, termasuk penilaian karakter dan kejujuran. Kesejahteraan karyawan juga diperhatikan melalui kompensasi yang adil dan bonus berbasis kontribusi, bukan sekedar hasil penjualan. Lalu yang selanjutnya, rekrutmen dan seleksi syariah. Langkah-langkah utama dalam rekrutmen dan seleksi syariah yaitu yang pertama, keadilan dan objektivitas, yaitu proses rekrutmen dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan penilaian objektif seperti keahlian dan kecocokan dengan prinsip syariah. Yang kedua, transparansi dan amanah. Perusahaan memberikan informasi yang jelas mengenai posisi, tanggung jawab, dan syarat pekerjaan. Yang ketiga, ada kriteria etika Islam, yaitu karyawan dinilai tidak hanya berdasarkan keterampilan teknis, tetapi juga sifat-sifat seperti amanah, kepercayaan, ahliya yaitu kompetensi, dan himmat al-amal, yaitu adalah etos kerja. Yang keempat, penekanan pada kejujuran dan komitmen. Seleksi mencakup pertimbangan atas integritas, komitmen terhadap nilai-nilai Islam, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja Islami. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan makanan halal sedang mencari staf untuk bagian pengawasan kualitas. Dalam proses rekrutmen, perusahaan mengutamakan kandidat yang memiliki latar belakang dan ilmu pangan, dan menunjukkan nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab. Selain wawancara teknis, perusahaan memberikan tes tentang pengetahuan halal dan haram dalam makanan untuk memastikan kandidat memahami prinsip syariat. Materi selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan syariah. Pelatihan dan pengembangan dalam manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, sekaligus menguatkan nilai-nilai Islam dalam bekerja.
Proses ini mencakup pembinaan spiritual seperti kajian Al-Quran dan hadis, serta pelatihan teknis yang tetap berlandaskan etika Islam. Elemen pelatihan dan pengembangan syariah, yaitu ada tiga. Yang pertama, pembinaan akhlak, mengintegrasi etika Islam termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Yang kedua ada pengembangan keterampilan, yaitu mengajarkan keterampilan sesuai kebutuhan perusahaan sambil memperkuat kesadaran syariah. Yang ketiga, mentorship Islami, yaitu pemimpin dan senior berperan sebagai mentor yang mengajarkan adab Islami dalam bekerja. Contoh kasusnya, di sebuah perusahaan pengembangan properti syariah, seluruh karyawan baru mengikuti program orientasi yang menggabungkan materi tentang keterampilan komunikasi, mengikuti program orientasi yang menggabungkan materi tentang keterampilan komunikasi, pelayanan pelanggan, dan etika kerja Islami. Setelah itu, mereka menjalani pelatihan lanjutan setiap 3 bulan yang fokus pada pengembangan teknis sesuai bidangnya, sambil tetap menjaga pelajaran akhlak Islam seperti adab dalam kerja, larangan riba, dan keadilan dalam melayani pelanggan. Lalu yang selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan syariah. Selanjutnya, penilaian kinerja syariah, yaitu penilaian kinerja syariah merupakan metode evaluasi yang tidak hanya menilai kinerja teknis, tetapi juga akhlak dan komitmen karyawan terhadap nilai-nilai Islam. Dalam pendekatan ini, aspek seperti kejujuran, amanah, kedisiplinan, tanggung jawab itu sangat diperhatikan dengan tujuan meningkatkan lingkungan kerja yang lebih berkah dan selaras dengan prinsip syariah. Contoh kasusnya seperti di sebuah perusahaan manufaktur pakaian muslim, evaluasi kinerja dilakukan setiap 6 bulan. Selain produktivitas dan kualitas kerja, manajemen minimal karyawan berdasarkan sikap jujur, amanah, dan komitmen mereka terhadap pekerjaan. Karyawan menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas serta konsisten menerapkan nilai-nilai Islam dalam bekerja, seperti menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja dan tidak melakukan kecurangan, mendapatkan penghargaan khusus. Penghargaan ini bukan hanya berbentuk bonus, tetapi juga promosi jabatan, menunjukkan apresiasi perusahaan terhadap integritas serta moral Islami karyawan. Lalu selanjutnya manajemen pengajian syariah. Manajemen pengajian syariah adalah pendekatan pengajian yang memastikan karyawan menerima hak mereka dengan adil, transparan, dan tepat waktu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain gaji pokok yang mencakup kebutuhan dasar, manajemen pengajian syariah dapat mencakup tunjangan seperti untuk kesehatan atau keluarga, insentif kinerja, dan sistem bagi hasil. Pendekatan ini juga menolak praktik eksploitasi seperti penundaan pembayaran atau ketidakjelasan dalam komponen gaji, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan. Contoh kasusnya di sebuah perusahaan konstruksi syariah, karyawan menerima gaji pokok yang sesuai dengan standar industri, tunjangan kesehatan, dan bonus tahunan yang dihitung berdasarkan kontribusi terhadap proyek-proyek perusahaan. Sistem bagi hasil juga diterapkan, sehingga bagian keuntungan proyek dibagikan kepada tim berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing anggota. Pendekatan ini membuat karyawan tidak hanya termotivasi untuk bekerja dengan produktif, tetapi juga merasa dihargai dan dihormati dalam upaya mereka mendukung pertumbuhan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.